Bapa dan Putra dan ya, Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Diberi judul Matius pemungut-cukai mengikut Yesus. Ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Dalam ayat 9 dikatakan, setelah Yesus pergi dari situ. Yang dimaksud pergi dari situ itu dari rumah, di mana dia menyembuhkan orang lumpuh dan mengampuni dosanya. Ya. Tapi dia ini masih di Kapernaum ceritanya. Jadi pergi dari situ itu bukan dari luar kota, tapi tetap di kota yang sama, cuma lokasinya berbeda. Nah, lokasi di mana Matius itu duduk, itu ada di pinggiran kota. Karena pemungut cukai itu selalu jaganya di pinggiran kota. Ya. Itu ceritanya gitu. Maka dikatakan setelah Yesus pergi dari situ, keluar kota. Ya. Nah, kemudian diceritakan, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kalau kita lihat kalimat ini, ya, kita berandai-andai seolah-olah panggilannya itu begitu cepat, ya, terus merubah orang. Tapi sebetulnya kalau kita lihat historisnya, sebetulnya Matius sudah sering mendengar ajarannya Yesus, melihat apa yang dilakukan Yesus, dia sudah mendengar cerita-cerita tentang Yesus. Ya. Jadi ini bukan pertemuan pertama, ya. Ini harus kita sadari supaya apa? Sungguh-sungguh kita bisa mengerti bahwa Tuhan kalau manggil, ya, dia tidak ingin segera orang itu jawab, karena panggilan Tuhan itu sekali seumur hidup. Diandaikan orang itu harus punya pengertian, pengalaman, kebersamaan dengan Tuhan. Kalau enggak, kita tidak bisa jadi pengikutnya. Karena yang dimaksud ikutlah aku, itu artinya kita dijadikan murid. Murid itu artinya apa? Selalu belajar terus, terbuka pada Kristus. Bahkan harus apa? Ikut jalan salib, ikut mengikuti siklus hidupnya Yesus. Itu artinya ikutlah aku. Ya. Nah, pertama perlu kita pelajari dulu, ya, mengenai perpajakan dulu. Ya. Karena ini diceritakan Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Nah, zaman saat itu pajak itu, ya, karena dijajah Romawi, maka pajak itu ada yang namanya pajak tanah, ada yang namanya pajak pendapatan, ada yang namanya pajak kepala. Ya. Pajak tanah itu biasanya ditarik 10% kalau nanam gandum dan 5% kalau tanam buah-buahan seperti anggur, seperti jeruk, seperti itu. Ya. Dulu ceritanya gitu. Kalau pendapatan itu biasanya 1% dari pendapatan orang itu. Ya. Kalau kepala
Nah itu nariknya itu orang kalau sudah umur 12 sampai 65. Itu kalau wanita. Kalau pria 14 sampai 65. Itu wajib bayar pajak. Nah pajak ini, ketika pajak ini langsung ditarik oleh Romawi. Ya. Artinya apa? Harus bayar. Dan tidak bisa main-main. Bahkan tukang pajaknya tidak berani main-main karena sudah ada ketentuan. Nah, yang diceritakan di sini ini pajak cukai. Ya. Nah, pajak cukai itu maksudnya apa? Misalnya orang itu membawa barang dari kota Kapernaum keluar, terus ada yang masuk ke Kapernaum, nah itu kena pajak cukai barang. Ada yang kena cukai keretanya atau kena cukai keledainya. Jadi maksud cukai di sini ini bukan pajak yang dikatakan kepala, pendapatan atau tanah, bukan itu. Ya. Nah, pajak cukai itu biasanya dilelang. Ya. Biasanya kalau hukumnya Romawi itu lelangnya 5 tahun sekali. Itu ceritanya Sakius itu adalah pemenang lelang itu. Ya. Sehingga dia dengan membeli dulu hak pajak itu dan sudah dilelang berani berapa dan dia berani yang tertinggi, maka hak nariknya itu diberikan pada Sakius. Tapi kalau Matius ini digambarkan dia itu pegawai cukai, bukan pemilik. Kalau Sakius itu pemiliknya, agak beda. Ya, jadi kita harus tahu dulu yang dimaksud cukai itu seperti itu. Ya. Nah, otomatis orang kalau sudah menang lelang, ya, itu artinya apa? Dia punya hak untuk narik. Nah, sebagai pedagang, kalau dia sudah pulaannya itu 1.000, tidak mungkin. Terus jualnya 1.000, harus lebih. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan apa? Pemungut cukai itu saat itu sangat dibenci. Ya. Karena pemungut cukai itu kadang-kadang agak nakal. Kalau orang membawa barang ke sana, ditarikin, kalau tidak mau disuruh keluar. Sehingga dia nggak bisa kerja, nggak bisa jualan seperti itu. Ya. Sehingga sangat dibenci sekali. Ya. Bahkan hukumnya pada zaman itu pemungut cukai itu tidak boleh masuk ke sinagoga. Ya. Ini sungguh-sungguh luar biasa. Tidak boleh masuk rumah sinagoga. Padahal sinagoga itu tempat untuk beribadat dalam arti mendengarkan sabda. Ya. Bukan mempersembahkan korban, tapi mendengarkan sabda saja tidak boleh. Karena dianggap apa? Najis, tidak layak. Bahkan pemungut cukai itu disama dengan binatang atau benda yang najis. Ya, disamakan dengan benda atau binatang yang najis. Ya. Sehingga karena dia dianggap seperti itu, dia dilarang jadi saksi. Ya. Dalam perkara apapun tidak boleh jadi saksi pemungut cukai. Karena dianggap apa? Mulutnya selalu enggak ngomong dengan benar. Ya. Itu yang dimaksud situasi pemungut cukai. Ya. Dan bahkan dia digolongkan kepada para perampok dan pembunuh. Ya. Karena apa? Nariknya bisa mencekik. Dan orang tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Dia kepaksa itu aja. Ya. Paksa harus bayar. Nah, situasi pemungut cukai ini menyebabkan apa? Walaupun Matius itu bukan pemilik, dia pegawai, sama aja dibenci. Ya. Jadi dia itu sungguh-sungguh orang yang sangat dibenci, disingkirkan, ya, dianggap binatang, dianggap sesuatu yang najis. Ya. Nah, supaya tahu ini situasi Matius. Ya. Nah, justru ada orang seperti inilah dikatakan saat itu Matius duduk di rumah cukai, Yesus datang kepadanya. Ya. Kata duduk ini penting, ini mengandaikan apa? Yesus kalau manggil orang, itu bukan orang yang galau, orang yang malas, orang yang mabuk, tapi orang yang sadar. Orang yang sungguh-sungguh mau bekerja. Walaupun dalam tanda kutip pekerjaannya bisa kurang benar saat itu. Ini penting. Ya. Jadi nanti kalau mau jadi suster, jadi apa, jangan karena patah hati, karena sudah daripada tidak punya tujuan lain. Nah, itu hati-hati, ya, karena banyak orang yang punya pikiran seperti itu. Ya.
Jadi diceritakan Matius duduk di rumah cukai itu hanya dia bekerja. Jadi Yesus sungguh-sungguh ingin muridnya itu bukan orang yang lagi galau, ya, tapi sungguh-sungguh harus sadar bisa memutusi panggilan Tuhan. Ya. Karena Yesus waktu manggil itu sungguh-sungguh orang ini dipanggil untuk disempurnakan. Artinya harus ikut ambil bagian secara aktif, nggak boleh pasif. Ya, ini penting. Karena kalau kita lihat dalam hidup gereja, banyak umat itu pasif. Kalau sudah dibaptis, kemudian asal ke gereja sudah selesai. Dia tidak mau mendalami liturgi, tidak mau mendalami arti doa-doa yang diucapkan, tidak mau mendalami mengenai arti hari-hari gereja seperti itu. Ya, itu sungguh-sungguh sebetulnya belum menjadi pengikut Kristus yang sungguh-sungguh. Ya. Itu yang dikatakan Matius duduk di rumah cukai. Ya. Jadi Yesus melihat orang yang sungguh-sungguh aktif saat itu, yaitu cari uang, cari kekayaan. Nah, terhadap orang seperti inilah Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Ya. Kalimat ini penting. Pentingnya apa? Menggambarkan Allah yang lebih dulu manggil kita. Allah yang berinisiatif dulu memanggil kita. Ya. Itu artinya kalau kita sungguh-sungguh sekarang jadi orang Katolik, jadi orang Kristen, itu berarti bukan karena kita pinter milih, tapi Allah memang manggil, kita mau menjawab dengan kata iya. Ini perlu disadari. Kalau enggak, nah khawatirnya apa? Banyak orang yang pindah-pindah, ya, suka pindah, cari selera ini, cocok ini, ya. Yang dicari itu perasaannya, kesenangannya, bukan mau ngikuti Tuhan. Ya. Itu penting bagi kita. Jadi Yesus di sini digambarkan yang berinisiatif, yang memanggil. Ya. Ini harus kita sadari, karena ajaran gereja saat orang itu jadi katekumen, artinya belajar agama untuk jadi calon orang Katolik, ya, itu dikatakan ada rahmat yang mendahului. Artinya rahmat ini disuntikkan dari dalam orang itu, sehingga dia punya kecenderungan, punya gerakan untuk sungguh-sungguh terbuka terhadap Allah. Ya. Ini perlu disadari supaya kita tidak jadi sombong setelah mengikuti Kristus. Itu yang dikatakan Yesus berkata kepadanya. Nah, sekarang katanya dikatakan ikutlah aku. Ya. Jadi kata ikutlah aku itu bukan sekedar kita itu belajar secara intelektual, tapi hidup seperti hidupnya Kristus sendiri. Itu yang dimaksud ikutlah. Maka kalau kita sebagai orang Katolik belum sungguh-sungguh mendalami mengenai Kristus, nah ini bahaya sekali. Ya. Memang kalau kita mau jujur, seringkali memang kita tidak diajar mengenal Allah. Ya. Banyak pengkhotbah, pengajar itu kalau setelah bahasa kita puji, yang ditekankan itu cuma moralnya. Ya. Jadi misalnya hari ini, bisa orang berkhotbah, maka kita harus berbuat baik, jangan sampai berdosa. Nah, itu moral namanya. Ya. Padahal kalau kita lihat dari kacamata Tuhan, bacaan pertama dari kitab Daniel itu mau dikatakan Allah itu sungguh-sungguh adil. Dia itu hidup, dia itu berkuasa. Maka walaupun nanti Susana saat itu dituduh difitnah tidak benar oleh hakim yang terkenal pada zaman saat itu, justru yang berkepentingan untuk membela itu Allah. Ya. Padahal Susana tidak berdaya karena kedua orang saksi itu adalah hakim yang sangat terkenal. Tapi buktinya kemudian Allah menggerakkan Daniel sehingga Daniel itu ikut ambil bagian menyelesaikan perkara itu dan dibebaskan. Ya. Itu yang mau dikatakan. Itu mau ditekankan Allahnya orang Israel itu hidup. Ini perlu diperhatikan. Jadi kita kalau mewakafkan, jangan cerita itu diulangi terus ditekankan soal moral. Tapi Allahnya itu. Ya. Menggambarkan Allah Israel itu Allah yang adil. Ya. Nah, kalau Allah yang adil kita ngikuti, kita harus berbuat adil juga.
Nah, kalau kita mengalami ketidakadilan, walaupun kita dituduh tidak berdaya, Allah yang adil itu akan bela kita. Sehingga kita tidak pakai cara-cara kita. Ya, cara-cara kita itu kalau misalnya putus asa ya bisa bunuh diri, ya karena difitnah gitu, ya. Tapi kalau cara-cara kita justru berontak, bisa malah membunuh lawannya. Nah, itu nggak boleh semua. Nah, ini penting juga. Maka Injilnya diceritakan, Allah itu tidak hanya adil, tapi dia itu juga kasih. Maka selalu memberi kesempatan orang berdosa. Ya, sehingga dikatakan di Injil itu, wanita yang ketalbasa berzina itu diberi peluang untuk memulai hidup yang baru. Itu mau dikatakan Allah kita itu selalu memberi kesempatan-kesempatan. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita baca kitab suci, kita mewartakan, jangan lupa mewartakan Allahnya. Justru ini yang sulit ditangkap. Ya. Lebih-lebih kita tahu latar belakangnya. Contohnya misalnya Daniel ini ditulis kira-kira tahun 170. Ya. Dan dia mewartakan pada zamannya orang Yunani. Tapi isi pewartaannya itu zamannya orang dari Babylon abad ke-6 sebelum Masehi. Ya. Untuk gambarkan apa? Kepastian bahwa Allah itu sudah membebaskan orang Israel, orang Yahudi dari pembuangan Babel. Ya. Nah, teologi seperti ini harus kita pelajari. Kita sadar, jadi ada kepastian Allah itu hidup. Allah itu membela kita. Walaupun kita itu sungguh-sungguh dalam keadaan tidak punya teman, tidak punya istilahnya itu kelompok yang bela kita. Tapi Allah masih bela. Nah, itu yang digambarkan seperti itu. Ya. Maka juga di sini digambarkan yang aktif saat Matius dibenci, saat Matius disingkirkan, ya, dianggap binatang, dianggap benda yang najis, Allah ikut ambilkan. Yaitu apa? Dia memberi kesempatan supaya Matius berubah. Ya. Maka di sini digambarkan Allah dalam diri Yesus itu menawarkan panggilannya, ikutlah aku. Ini penting sekali. Ya. Jadi Allah ini sungguh-sungguh aktif, ingin merubah. Maka nanti ayat terakhir, ayat 13 dikatakan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya. Itu nanti ayat terakhir katakan. Jadi Tuhan itu selalu manggil. Manggil itu bahasa Yunaninya kalein. Kalein itu artinya memanggil, mengundang untuk makan bersama. Ya, jadi bukan manggil dalam arti nyapa, ya, tapi untuk bersekutu. Ini penting sekali. Ya, untuk bersekutu. Artinya sungguh-sungguh supaya terjadi jalinan, istilahnya itu komunio itu supaya kita bersatu dengan pribadi Allah. Maunya gitu. Ya, sungguh-sungguh akhirnya kita bisa mengalami Allah dalam diri kita. Ya, maka Agustinus itu mengatakan, ya, Santo Agustinus itu, Allah jadi manusia itu supaya manusia itu diilahikan, dijadikan Allah seperti itu. Ya, artinya sifat-sifatnya dirubah. Ini adalah panggilan yang sangat mulia. Ya. Nah, justru terhadap panggilan inilah maka apa? Dikatakan berdirilah Matius lalu mengikut dia. Ya. Nah, kalimat ini perlu diperhatikan. Tadi dia duduk itu artinya apa? Dia dalam status quo-nya cari kekayaan. Ya. Yaitu apa? Cari cukai yang sebanyak-banyaknya supaya nanti tuanya untung yang banyak, dia juga dapat keuntungan. Tapi ternyata pekerjaan yang menurut Matius itu sangat mapan zaman saat itu ditinggalkan semua. Ini diceritakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Artinya betul-betul ditinggal. Jadi Matius sungguh-sungguh meninggalkan pekerjaannya yang mapan itu. Ya. Nah, ditinggal untuk apa? Untuk mengikuti Yesus. Nah, mengapa bisa demikian? Karena sebetulnya Matius itu sudah kenal, ya, sudah tahu Yesus itu siapa, ya, bagaimana pribadinya orang ini. Sehingga sungguh-sungguh kebahagiaan yang diputuskan Matius itu lebih bahagia dengan meninggalkan pekerjaannya. Itu yang dikatakan, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia.
Jadi sekali lagi, berdirilah itu meninggalkan kemapanan, lalu mengikuti dia. Artinya sungguh-sungguh mau jadi muridnya Yesus, belajar kehidupan Yesus, menerima kehidupan Yesus, karena dulu seorang murid itu selalu pergi tiap hari, tiap saat bersama gurunya. Ini perlu dijelaskan. Jadi murid itu bukan seperti sekarang, sekolah di kelas, bukan. Tapi ikut sungguh-sungguh hidup bersama gurunya. Ya. Maka dulu seorang guru itu kalau cepat mati, itu sungguh-sungguh memprihatinkan, karena muridnya biasanya terserah. Nah, tapi nanti justru ini hebatnya kekristenan itu apa? Yesus meneruskan melalui Allah Roh Kudus, ya, sehingga ada kesinambungannya. Itu sampai ayat 9. Ya. Jadi ini digambarkan orang yang saat itu dibenci, dikucilkan, ya, tidak disenangi, tapi orang-orang tidak bisa berbuat apa-apa karena dia punya hak narik cukai itu dari pemerintah Romawi. Karena saat itu dijajah Romawi. Sehingga tidak percaya. Ya. Nah, justru orang seperti ini mau dirubah sama Yesus dengan ditawarkan untuk mengikuti. Nah, ternyata Matius menjawab, ya, mengikuti dia. Nah, kalimat ini, satu kalimat ini selalu mengandaikan apa? Sebetulnya Yesus itu mau manggil semua orang. Selalu memanggil. Tapi tidak semua orang yang dipanggil itu jawabnya iya. Nah, kemudian ayat 10, ya, sebagai tanda bahwa Matius sudah meninggalkan pekerjaannya, nah dia mengadakan apa? Pesta perpisahan dengan teman-temannya. Ya, maka dikatakan kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, itu artinya apa? Matius mengundang teman-temannya untuk menyatakan bahwa dia sekarang keluar dari kerjaannya dan ikuti Yesus. Jadi pesta makan di sini ini ceritanya Yesus sungguh-sungguh ya diundang, tapi Matius mengundangnya dalam rangka apa? Dia mau mengatakan goodbye terhadap pekerjaannya, teman-temannya yang lama. Ya, itu latar belakangnya. Nah, saat undang ini, yang diundang itu ternyata bukan hanya orang-orang sekelompoknya Matius, tapi banyak orang juga ikut. Ya, walaupun motivasinya macam-macam. Bahkan nanti justru diceritakan di situ ada orang Farisi yang ikut, ya. Tapi ikutnya sekali lagi untuk mencari kesalahannya Tuhan, ya, bukan untuk ikut belajar. Jadi ayat 10 dikatakan, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, ini makan dalam arti makan pesta perpisahan. Ya. Nah, saat makan diceritakan apa? Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa. Ya, hati-hati kalimat ini. Yang dimaksud pemungut cukai dalam berdosa itu bukan penjahat, tapi yang ditekankan itu orang yang suka melanggar peraturan hukum, ya, terutama hukum makanan, ya, soal kenajisan, soal apa biasa. Ya. Itu yang mau ditekankan orang berdosa itu. Ya. Jadi jangan menggambarkan orang berdosa itu seperti perampok, bukan. Tapi orang yang dianggap melanggar hukum, kebiasaannya melanggar. Ya. Itu yang dimaksud itu pemungut cukai dan orang berdosa. Dan dikatakan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Ya. Ini penting, karena apa? Justru muridnya juga diajak. Padahal sebetulnya ini digambarkan muridnya tidak berani masuk ke dalam. Karena dulu orang kalau pesta makan, itu mejanya bentuknya oval-oval. Ya, bentuknya oval, terus caranya kalau duduk setengah berbaring. Jadi tidak duduk seperti kita sekarang duduk, setengah berbaring. Dari kakinya diselonjorkan ke belakang-belakang. Ya. Nah, muridnya Yesus itu karena orang Yahudi, ya, saat diajak makan ketemu orang berdosa, itu merasa risih. Maka banyak murid itu tidak langsung makannya duduk dengan Yesus, tapi agak ke pinggir-pinggir. Nah, ini kesempatan itu apa? Didekati orang-orang Farisi. Hati-hati,
Ya, ini mengajarkan bahwa orang kalau mau jadi pengikut Kristus, tidak sering berhadapan dengan Kristus, tapi seringkali minggir di luar. Nah, itu hati-hati. Justru banyak yang tergoda. Ya. Maka kita kalau ngikut Kristus harus sungguh-sungguh menghadap Dia, dekat dengan Dia. Ya. Ini ceritanya seperti itu. Ya. Jadi murid-muridnya diajak, padahal muridnya itu sebetulnya kalau digambarkan agak risih duduknya. Ya, sehingga dikatakan agak minggir dekat pintu keluar, seperti itu. Ya. Sehingga banyak orang Farisi justru nanti dalam tanda kutip ini ganggu muridnya Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Itu ceritanya gitu. Itu sampai ayat 10. Ya. Jadi pestanya ini sekali lagi bukan seolah-olah Matius itu mau pesta, ya, dalam arti mengajak teman-temannya ya supaya ikut dia, enggak, tapi justru mengatakan perpisahan. Itu yang tekanan, perpisahan. Untuk menyatakan saat ini dia mau meninggalkan semuanya itu mengikuti Yesus. Ya, itu konteksnya gitu. Itu sampai ayat 10. Setelah Matius mengadakan pesta perpisahan, ya, undang Yesus juga teman-temannya untuk sebagai tanda dia mau berpisah. Nah, kemudian dikatakan pada waktu orang Farisi melihat hal itu. Nah, ini artinya apa? Ternyata orang Farisi juga ikut. Tapi ikutnya dalam kelompok-kelompok ini tujuannya untuk mencari kesalahannya Tuhan. Ya, ini hati-hati nih. Karena apa? Sampai hari ini juga banyak orang seperti itu. Ya, ikut persekutuan, ikut pelajaran, tapi bukan untuk supaya mengenal Tuhan lebih dalam. Kadang-kadang mencari kesalahan. Ya, kadang-kadang juga mencari ini ketidakpahaman supaya dia paham. Itu masih lebih baik gitu, seperti itu. Tapi ini dikatakan waktu orang Farisi melihat hal itu, nah itu ya. Jadi ini mencari kesalahan juga menilai, ya. Maka waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah orang Farisi kepada murid-murid Yesus. Nah, mengapa ngomongnya pada murid? Karena muridnya ini diceritakan agak risih, tidak berani makan dekat dengan gurunya. Ya, jadi murid ini ternyata juga seperti itu, tidak sungguh-sungguh total menerima Kristus. Ya. Ini hati-hati. Ya. Jadi tidak semua orang murid punya pandangan persis seperti guru. Ya. Mungkin bisa dalam arti proses dia belajar, takut-takut dan seperti itu. Ya. Nah, justru karena dia itu agak minggir jauh dari gurunya, gampang ini digoda, ya. Gampang kemudian dijatuhkan seperti itu, ya. Nah, cara untuk menyalahkan dikatakan demikian. Mengapa guru makan bersama-sama dengan pemungut dan orang berdosa? Ya. Jadi faktanya Yesus itu makan bersama. Nah, bagi orang Yahudi makan bersama itu artinya bersekutu. Ini hati-hati. Ya. Orang Yahudi tidak mau kalau nanti di situ misalnya ada warung atau depot terbuka terus ada orang pemungut cukai, jelas itu pemungut cukai, dia tidak mau masuk. Tidak mau masuk. Karena makan artinya di ruangan yang sama itu dianggap sekutunya. Ya, apalagi di sini diceritakan Yesus makan tidak hanya dekat dengan orang berdosa, sampai makanannya sama dengan mereka. Ya, makanannya sama. Ya. Itu digambarkan Yesus bersekutu. Nah, bersekutu itu artinya apa? Sungguh-sungguh bersatu dengan orang berdosa ini. Ya. Itu tujuannya. Ya. Itu sampai ayat 11. Ya. Jadi saat para murid ikut makan, tapi para murid ini tidak mau dekat gurunya karena masih baru belajar, ya. Namanya murid ya kadang-kadang masih risih. Ya. Karena pemahamannya belum jelas. Kenapa gurunya gini-gini ya. Nah, ini sekali lagi rawan digoda. Dan godaannya sekali lagi ini bukan godaan dalam arti main perasaan, tapi sungguh-sungguh pengertiannya gitu. Maka bersama itu artinya bersekutu. Artinya menerima orang itu, dijadikan sekutunya. Nah, itu berarti orang bersatu, masuk ke dalam golongan seperti Yesus itu digambarkan masuk kepada golongan orang berdosa. Ya.
Nah ini artinya apa? Yesus ketularan dosa. Itu logikanya dulu ditanya. Ya. Dan Yesus ngerti itu, ngerti. Maka Yesus juga seperti membenarkan. Dia bersatu dengan berdosa. Cuma motivasi saya beda. Nah maka nanti jawabnya pakai ayat 12 itu. Jelas ya, ayat 11 ini. Hati-hati, maka kita kalau jadi muridnya Tuhan, sekali lagi, jangan jauh-jauh dari gurunya. Ya. Walaupun sekali lagi, di sini diceritakan apa? Walaupun kita jauh, kita kemudian jatuh dalam godaan, digoda, Yesus tetap bela kita, ikut bantu. Ya. Tapi ini rawan bagi kita untuk gampang jatuh. Ya. Itu sampai ayat 11. Jadi kalimat di Injil sekali lagi, walaupun dia singkat-singkat, ini mengandalkan suatu cerita yang seujung hidup sekali. Ya. Maka kalau kita baca, nah itu tidak boleh seperti baca berita. Tapi selalu tanya, pengarangnya, penulisnya ini mau apa? Ngomong demikian. Nah, ya. Mau nekankan apa? Mau gambarkan apa? Itu sekali lagi perlu belajar. Ya. Kalau enggak, sekali lagi nanti kita baca itu hitam putih. Ya. Karena ini peristiwanya bukan sekedar manggil salah seorang murid. Ini mau gambarkan orang ini sungguh dibenci. Jangan dibenci. Ya, latar belakangnya banyak karena dianggap ini kaki tangannya penjajah, berarti ini orang kafir, macam-macam itu latar belakangnya. Ya. Nah, justru orang seperti ini yang dipanggil Kristus, ditawari supaya berubah. Ya. Dan sampai hari ini Yesus berkarya melalui gereja manggil orang-orang seperti ini. Maka ini penting. Sebab kita biasanya kalau mewartakan itu nunggu orang yang mau. Nah, seharusnya enggak. Kita justru harus datang ke orang-orang seperti ini, ya, bergaul dengan orang-orang seperti ini. Jadi waktu Yesus dituduh seperti ini, jadi tuduhannya itu memang betul. Dan Yesus memang sungguh-sungguh mau bersatu, ya, dengan orang berdosa itu, sungguh-sungguh bersekutu, ya. Tapi posisi Yesus waktu mau bersekutu itu bukan ikut ambil bagian dalam dosanya, tapi merubah dosa orang itu supaya orang itu bertobat. Nah ini hati-hati, ya. Maka saat Yesus mendengar, ya, muridnya dicela seperti itu, nah gurunya ini membela. Itu mengandaikan apa? Kalau kita jadi guru dari para murid, nah kita harus ikut ambil bagian. Ya, ini penting. Sebab seringkali misalnya terjadi isu-isu berita orang Katolik diserang, misalnya soal Rosario, dia berdoa bertele-tele. Nah, kita sebagai gurunya harus bisa menjawab, ya, harus bisa menerangkan supaya murid-murid kita merasa, oh ini ternyata bukan dalam arti bertele-tele, ya. Karena dimasuk bertele-tele di kitab puji itu menggunakan kata-kata yang indah dalam rangka merayu Yesus, mengulang-ulang kata dalam rangka untuk merayu Yesus, itu yang dimasuk bertele-tele itu, ya. Makanya hati-hati. Ya. Tapi kalau kita waktu Rosario itu diulang-ulang bukan untuk merayu. Untuk apa? Supaya kita itu bisa fokus itu. Ya. Jadi ini bukan dalam rangka merayu, beda. Maka kita kalau dituduh itu harus bisa jawab supaya kita sendiri yang jadi orang Katolik itu waktu doa tetap tambah yakin. Ya. Nah kita tidak bisa, yang diserang kan bukan saya, tidak boleh gitu. Jadi kalau kita tahu beritanya itu, ya. Nah, kita harus ikut ambil bagian. Nah, di sini diceritakan Yesus mendengarnya, ya. Artinya guru ini tahu celaan tuduhan seperti itu. Ya.
Terus Yesus apa? Membela. Nah itu. Ya, ini mau mengatakan apa? Di sini digambarkan Yesus itu bukan sekedar pengajar, bukan sekedar guru, tapi dia memberi teladan konkret sesuai dengan ajarannya. Ini mau digambarkan Tuhan kita itu modelnya gitu, ya. Maka diceritakan dia itu sungguh-sungguh gembala yang baik. Kalau nanti dombanya diganggu oleh serigala, serigalanya dikejar, ya. Makanya selalu pakai gambaran gembala itu dulu diceritakan gitu, ya. Gembala itu sungguh-sungguh membela domba-domba, ya. Bahkan nanti bisa dalam arti ini mereka itu bergulat dengan singa, maka senjatanya diceritakan apa? Gada, ya, tongkat, seperti itu, ya. Itu ceritanya gitu. Jelas ya. Nah, pembelaan Yesus mengatakan demikian. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ya. Jadi Yesus tidak menolak tuduhan bersekutunya. Terima. Tapi Yesus waktu bersekutu dalam rangka apa? Saya mau ngobati orang ini. Nah itu. Artinya apa? Posisi Yesus itu sebagai tabib yang menyembuhkan orang-orang sakit. Bukan orang yang ikut arus. Ya. Maka hati-hati. Dia fungsinya sebagai tabib. Ini penting ini. Kalau kita melihat orang seperti itu sebagai tabib harus ditolong. Nah, kita nggak bisa cuma iya ya, sakno orang seperti ini, nah, nggak bisa, harus diselesaikan masalahnya. Harus ikut ambil bagian supaya orang itu mengalami keselamatan, merubah. Jadi Yesus membenarkan, iya aku bersekutu, tapi persekutuanku itu dalam arti apa? Aku mau menyembuhkan penyakitnya, kelemahannya, dosanya, kesalahannya, nah gitu. Ya, bukan aku yang ikut arus, orang itu mau saya rubah, nah, dalam arti itu. Ya. Nah ini penting sekali, Ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan berparoki, nah seringkali kebalikan. Ya, contoh kebalikan itu gini, kalau nanti di lingkungan orang ini diundang jarang datang, ya, mulai undang doa arwah, doa siunda jarang datang. Nanti kalau orang itu punya masalah, misalnya ke paten, mau doa apa, dibalas, tidak datang. Ya, hati-hati. Banyak itu terjadi, tidak disukai. Nah, justru kalau Yesus malah datang, kalau bisa sebanyak mungkin. Karena apa? Kita tidak boleh dendam, kita harus berubah. Kamu sekarang butuhkan ini loh. Tuhan itu kalau mau bantu kamu, itu modelnya seperti ini. Ya, bila perlu orang itu kalau dalam keadaan duka, kita datang, tidak hanya datang orang tok, datang sak sumbangan, bantuannya, nah, supaya orang itu tambah kaget. Ya, supaya mengalami ini loh, berkat dari Allah itu seperti itu. Ya, hati-hati, sebab sering kali saya lihat itu gitu, balas-balas, kok ini tidak aktif kok. Ya, hati-hati itu. Ya, bahkan kadang-kadang romonya ikut campur, oh itu gak tahu aktif di gereja sekarang gak mau kawin gini, wah enggak boleh gitu, enggak bisa. Ya, kita harus melayani semua anggota tubuh Kristus karena Yesus mengatakan semua anggota tubuh itu enggak boleh sampai pecah. Ya, walaupun untuk orang cerewetnya gimana ya tetap harus ditolong, diterima, dirubah. Ya, itu tugasnya kita juga seperti Yesus. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang sakit. Ya, jadi Yesus sekali lagi di sini digambarkan, ya sungguh aku bersekutu, tapi dalam rangka merubah orang itu supaya jadi lebih baik. Ya. Jelas ya, ini penting sekali. Maka saya tadi cerita fakta di paroki itu seperti itu, supaya kita sadar. Kita itu mau ngajukan Tuhan, bukan balas-balesan. Ya, kita bisa rasanya baik, supaya dia dapat pelajaran. Tidak bisa gitu. Ya. Justru ajaran Tuhan Yesus, semakin kita lemah, semakin kita itu dalam tanda kutip pikirannya salah, harus ditolong secara lebih benar. Ya. Nah itulah tugas kita itu harusnya gitu, seperti dokter. Ya.
Karena memang bisa dokter itu lihat orang sakit, bisa mendiagnosa. Tapi kadang-kadang bisa dia tidak tergerak. Bagaimana supaya orang sembuh? Hati-hati. Ya. Jelas ya? Nah, saya teruskan. Ayat 13. Setelah Yesus menerima bahwa dia memang sungguh bersyukur, tapi dalam rangka ya, kemudian Yesus mengajari para Farisi. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Artinya apa? Orang Farisi itu diajari, dia kalau sungguh-sungguh mau menyenangkan hatinya Allah, dia mau taat dengan Allah. Nah, kita harus tahu kehendak Allah itu apa. Karena orang Farisi itu adalah kelompok orang yang punya komitmen untuk taat dengan aturan-aturan hukum Taurat. Sekecil-kecilnya. Ya. Dengan keyakinan supaya dia taat itu, dia bisa masuk surga. Niatnya kan baik. Nah, cuma dia seringkali tidak bisa baca kehendaknya Tuhan, persisnya itu apa. Cuma seringkali apa? Suka nafsirkan hukum itu menurut dirinya. Nah, itu repotnya itu. Maka Yesus ngomong mengenai ini, ya. Pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Ya. Berarti apa? Yesus tahu bahwa orang Farisi ya belajar firman Allah. Ya. Maka dikutipkan ini kalimat itu. Ya, itu ada di Nabi Hosea bab 6 ayat 6. Ya. Yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya. Ya. Jadi kalau kita mau menyenangkan hatinya Allah, kita harus ikut sifatnya Allah. Ya. Sifat Allah itu adalah kasih. Maka kita juga harus apa? Penuh dengan kasih. Nah, kasih itu artinya apa? Kehendak untuk menyelamatkan. Jadi seandainya orang Farisi itu melihat Yesus dianggap salah, para murid Yesus dianggap salah. Nah, dia tidak perlu nuduh ini, memisahkan diri, tapi apa? Memberikan pewartaan. Ya, tidak boleh mengucilkan, tidak boleh memisahkan diri. Ya, itu sifat kasih itu. Nah, itu yang dikehendaki oleh Allah. Ya, jadi dengan kata lain, Yesus mulai ngajari, kamu kalau taat dengan hukumnya Allah, kehendak Allah, itu yang harus kita pelajari. Ya. Sifat-sifatnya Allah itu yang harus kita contoh. Ya. Sebab kalau enggak, percuma, maka sampai dikatakan bukan persembahan. Ya. Artinya apa? Kita tidak perlu menyenangkan Allah itu dengan benda-benda. Ya, dengan korban-korban bakaran tidak perlu, karena Tuhan itu tidak butuh itu. Ya, maka Paulus itu bisa lihat itu terus diantarakan apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Ya. Ya, jadi kalau kita sungguh-sungguh mau menyenangkan hatinya Allah, nyintai Allah, mempersembahkan korban, ini korban diri kita dirubah seperti sifatnya Allah, pikirannya Allah, caranya Allah. Ya, ngerti ya? Ini sungguh-sungguh luar biasa. Ya? Jadi dengan kata lain, Yesus juga masuk ke hatinya orang Farisi. Bahwa orang Farisi itu sebetulnya niatnya taat dengan hukum, kan baik gitu. Cuma dia suka nafsirkan hukum menurut pikirannya sendiri, bukan menurut kehendak Allah. Ya. Nah, akibatnya apa? Tambah jauh dari Allah. Nah, ini mau menunjukkan apa? Allah kita itu sungguh-sungguh mau menyelamatkan semua orang. Orang yang berdosa, juga orang Farisi, yang dalam tanda kutip saat itu dia posisinya lagi berdosa karena mikirnya salah. Ya. Nah, ini dengan kata lain, Yesus mau nyindir. Orang Farisi itu kurang kasih terhadap orang-orang berdosa. Maka, karena dia cuma formalitas hukum saja, orang Farisi termasuk orang berdosa juga. Padahal yang dikehendaki Allah itu apa? Itu berbuat kasih. Ya. Jelas ya? Jadi sampai ayat 13, kalimat pertama, yang dikehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, ini Yesus mau menyadarkan orang Farisi.
Kamu kalau mau taat dengan kehendak Allah, kamu memang betul-betul ingin menyenangkan hatinya Allah, ya, kamu tidak usah membuat jarak seolah-olah kamu yang benar, kita yang salah. Kamu sungguh-sungguh terbuka menerima pikiran kita, baca menurut pikiran orang itu. Nah, itu. Ya. Itu pengajaran Yesus terhadap orang Farisi. Jadi orang Farisi ini saat itu tidak dimarahi dalam arti seolah-olah diolokkan bodoh, kurang ajar, enggak. Karena Yesus sepertinya tahu orang Farisi itu niatnya juga baik. Ya. Tapi niat baik ini kalau sudah keliru cara pandangnya, iya keliru. Ya. Hati-hati itu. Niat baik itu kalau prosedurnya salah, ya salah. Tambah nyakiti. Ya. Misalnya kita kalau ujungnya rasa sakit, nah, terus barang yang kita sumbangkan dilempar karena supaya tidak ketularan sakit. Nah, itu ya nyakiti orang namanya. Yang padahal kita niat mau nyumbang, tapi caranya salah ya salah. Ya, itu tidak datang untuk menyembuhkan tapi malah nyakiti. Ya. Nah, setelah itu baru Yesus menerangkan misinya pada orang Farisi. Karena aku datang bukan untuk manggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya bertobat. Dengan cara apa? Mendekati begitu dekat seperti dalam arti seperti bersatu, bersekutu, tapi untuk merubah orang itu. Nah, ya. Maka dengan kata lain, Yesus juga tidak benci orang Farisi di sini. Nyadarkan, kalau kamu punya sikap keagamaan seperti itu, kamu jadi orang berdosa. Karena apa? Kamu memisahkan jarak orang itu dengan Allah. Padahal kita harus menjadi saluran rahmat yang mendekatkan kita dengan orang berdosa. Ya. Kalau enggak, kita seolah-olah alergi dengan orang seperti itu, dia enggak bisa merasakan Allah. Ya. Maka setelah Yesus mengutip ayat yang diketahui oleh orang Farisi itu, karena ini kutipnya dari kitab Hosea, mereka masih ngerti itu. Karena saat itu kitab Hosea berjalan lama. Ya. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ya. Persembahan itu benda-benda itu yang dikorbankan. Iya, termasuk korban bakaran itu kalau binatangnya dibakar. Itu namanya korban bakaran. Ya. Nah, tidak harus korban bakaran persembahan itu. Ya. Ada yang minyak, ada yang gandum, macam-macam. Ya, seperti itu. Itu yang dimaksud kalimat itu. Ya. Bukan persembahan itu gitu. Jadi kita kalau mau menyenangkan hatinya Allah jangan diberi benda-benda ini. Diberi apa? Hati yang terbuka. Yang kita mau dirubah. Hati-hati loh, karena kita itu seringkali tidak mau dirubah loh sama Allah. Ya, tidak mau dirubah. Contohnya kalau kita sakit hati misalnya dengan pasangan hidup kita, dengan orang terdekat, nah, dia gitu, aku ya gini loh, dia gitu. Artinya niru musuh. Artinya dia gitu, tapi Tuhan saya ngajarnya gini kok. Nah, saya tidak boleh seperti itu. Nah, seperti itu. Ya. Jelas ya? Ini kelihatannya gampang, tapi prakteknya sulit. Karena kita tidak selalu melihat Tuhan dan menghadirkan Tuhan dalam diri kita. Ya. Jadi kalau kita disakiti, kita harus cepat mikir. Tuhan kalau disakiti biasanya balasnya apa? Luar situ. Ya. Tapi kita enggak, waktu disakiti emosi kita yang meronta itu. Nah, ya. Enggak bisa bayangnya Tuhan kalau disakiti seperti ini, kira-kira dia sikapnya gimana? Nah, ya. Kalau kita mikir itu enggak sempat marah seperti itu. Ya. Tapi kita biasanya enggak suka ngajukan Tuhan. Ya. Nah itulah. Baru setelah itu Yesus menjelaskan misinya. Karena aku datang bukan untuk memanggil. Nah, memanggil sekali lagi dari kali ya, itu artinya mengundang untuk bersekutu. Ya. Untuk memanggil bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Ya.
Jadi bukan ini tidak boleh diartikan kalau gitu Yesus cuma datang pada berdosa atau enggak. Bukan. Ya. Tapi tekanannya itu justru merubah orang seperti itu. Kalau orang itu sudah benar, ya tidak apa-apa. Malah diajak bersekutu untuk ikut ambil bagian bangun kerajaan surga. Dalam arti seperti itu. Ya. Itu sampai ayat 13. Jadi kalimat terakhir itu misinya Yesus. Misinya Yesus memanggil orang berdosa. Maka kita jangan lagi dalam berdosa. Itu sampai ayat 13. Jadi kalau pandangan kita benar bahwa Yesus itu datang untuk memanggil orang berdosa, nah itu berarti apa? Kita diberi kesempatan bertobat. Kita diikut sertakan dalam rangka apa? Juga menobatkan orang lain. Ya. Tidak hanya orang lain itu dalam arti orang yang berdosa, bisa anak kita, keluarga kita, pasangan hidup kita, seperti itu. Ya. Jadi berarti apa? Selalu ada pengampunan, selalu ada maaf, itu artinya gitu. Ya. Tapi sekali lagi, prakteknya sulit. Dan maka hati-hati. Ya. Itu sampai ayat 13. Kita tutup dulu ya sampai di sini. Kita akhiri sampai di sini. Nanti Senin depan kita lanjutkan urutan berikutnya ya. Kita doa dulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.